Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sidang jemaah yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar, yang biasa disingkat dengan dakwah. Karena dakwah itu isinya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan pada hal-hal yang ma'ruf, yang baik, nahi munkar, dan mencegah hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang sifatnya maksiat. Di dalam Al-Quran banyak sekali tersebar ayat-ayat yang menganjurkan, bahkan memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan dakwah. Ya, salah satu di antaranya yang sangat populer, ungkapan balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku meskipun sepotong ayat. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu menunggu paham, apalagi hafal 30 juz baru kita melakukan kegiatan dakwah. Sepotong ayat, kata Rasulullah, sampaikan pada orang. Ya. Dan banyak lagi, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang menganjurkan kita untuk melakukan kegiatan dakwah. Bahkan dakwah yang tadi isinya itu amar ma'ruf nahi munkar dapat mencegah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kegiatan itu kita tidak lakukan, tunggulah musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih bulu. Ibarat air bah akan menimpa semua. Yang baik-baik, apalagi yang kurang baik, akan kena musibah itu. Begitu pentingnya dakwah di dalam Islam, sampai dikatakan bahwa kalau kegiatan itu kamu tidak lakukan dan ada orang-orang baik berdoa di antara kamu, fala saja mulakum,
maka doa mereka tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, beriring dengan pentingnya dakwah, kita juga harus ingat bahwa yang termasuk penting, tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita sampaikan terlebih dahulu. Rasulullah SAW memperingatkan, ibda binafsi summa li ghairi. Rasulullah mencontohkan tidak melakukan sesuatu perintah sebelum beliau sendiri yang melakukannya. Bahkan sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 3 memberi peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah. Sungguh celaan di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang berkata apa yang dia tidak lakukan. Di dalam surah Al-An'am tadi ayat 44, baik sama-sama kita merenungi bahayanya ya, kalau kita sering mendengarkan dakwah, peringatan-peringatan, bahkan menyampaikan peringatan-peringatan itu, tapi kita tidak abaikan, kita tidak laksanakan. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka mengabaikan, melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak memutus rezeki kita, bahkan membukakan semua pintu-pintu kesuksesan bagi kita pada saat kita melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tertipu dalam hal ini, padahal sesungguhnya mereka dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka meninggalkan peringatan itu, melupakan peringatan itu, tidak mengabaikan, istilah anak-anak muda sekarang, cuek dengan peringatan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak membuat dagangan kita bangkrut, tidak membuat karir kita terhambat, tapi justru dibukakan pintu kesuksesan itu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima sampai kita melupakan, lupa daratan, bergembira, senang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berkata, kayaknya tambah bahlul ini, tambah banyak rezeki, sekali tinggalkan saja semua. Ini bukti orang yang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sadar, padahal pemberian itu adalah yang diistilahkan di dalam agama pemberian istidraj. Jadi kalau kita tambah jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah malas salat, peringatan demi peringatan diberikan, tapi sama sekali kita tidak merespon, kita akan berkata, ternyata juga tidak harus terlalu taat lah, paling tidak dicatat sedikit lah. Padahal dia tidak sadar bahwa itu pemberian istidraj. Mungkin di dalam bahasa Indonesia namanya pemberian merajuk. Padahal sifatnya adalah mempertinggi tempat jatuh. Artinya, ambil contoh, kalau orang tidak terlalu kaya, kemudian bangkrut, tidak terlalu sakit. Yang sakit itu kalau kaya raya.
berlimpah ruah fasilitas yang dimiliki, tiba-tiba jatuh bangkrut. Saya kira tidak ada penderitaan lebih parah daripada itu. Kejadian-kejadian, kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita membuktikan hal itu. Ya, betapa kuasanya dan kekuasaannya itu membuat dia kaya raya, tiba-tiba jatuh. Bukan saja lengser daripada kedudukannya, tapi seluruh fasilitas yang kemarin dimiliki itu habis, punah, sirna. Luar biasa sakitnya. Yang biasa tinggal di rumah gedongan, di rumah mewah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan kendaraan yang mewah, kemana saja dia mau, apa saja dia nikmati boleh, dan tiba-tiba itu semua habis. Luar biasa penderitaan ini. Ini yang namanya, kalau orang jatuh di atas pohon itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sakit. Tapi kalau di atas sekali, katakanlah 10 meter jatuh, terjerembab, luar biasa sakitnya. Inilah pemberian istidraj. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia lupa daratan, bergembira dengan apa yang diberikan kepadanya, barulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah kepadanya sampai dia terdiam, gigit jari. Sidang Jumat yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan, apakah setiap rezeki yang kita dapat itu, atau bagaimana mengidentifikasi bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak istidraj dan yang istidraj? Apakah ini semua permainan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya? Bisa diidentifikasi. Kalau kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki, itulah yang namanya rezeki karim. Ya, rezeki yang mulia. Tapi pada saat kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berbarengan dengan itu tambah banyak juga rezeki, tambah sukses kita di segala bidang, tidak usah bertanya lagi, itulah pemberian istidraj. Kita sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nanti akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kita akan gigit jari, kecewa. Sidang Jumat yang berbahagia, itulah pentingnya sidang Jumat yang berbahagia. Kita setiap saat melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Jangan kita berhenti evaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lebih baik kita menghitung diri kita, lebih baik kita muhasabah, lebih baik kita yang mengevaluasi diri kita sebelum kita dievaluasi. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Kalau kita secara jujur mengatakan, oh rasa-rasa aja ini tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki juga tambah banyak, tambah melimpah, cepat-cepat kita mundur. Ya, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita itu sudah tidak ada kesempatan lain karena nasi sudah jadi bubur. Ya, tidak bisa lagi kita kembali, tidak bisa lagi memperbaiki diri. Pada saat kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita berbuat banyak dan selalu juga melakukan evaluasi. Apakah salat kita ini sudah benar? Ya. Apakah ibadah mahda kita ini sudah benar? Luar biasa gerakan kita di Hidayatullah ini dengan gerakan nawafil ini, ya, dibarengi dengan evaluasi, ya, itu untuk memperbaiki diri kita semua, bukan untuk menyiksa. Jangan sampai ada merasa tersiksa kalau dievaluasi. Justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditolong oleh sistem, ya, ditolong oleh lingkungan yang kondusif, yang membuat kita tambah maju dari satu langkah ke langkah yang lain, dari satu tahapan ke tahapan yang lain, sampai benar-benar kita menjadi orang yang ideal di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga berbahagia. Semua yang kita lakukan ini semata-mata untuk harus disadari kepentingan kita lebih-lebih pada saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama di samping memperbanyak secara kuantitas amal kita, amal ibadah kita, terutama bagaimana meningkatkan kualitas daripada baik ibadah mahdah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah ghair mahdah berupa amal-amal kita, infak kita dan lain-lain. Ya, perbuatan baik kita kepada sesama. Kita juga tidak lupa selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun perencanaan kita programkan sedemikian rupa, tapi tidak dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sendiri, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah Nabi juga begitu? Rasulullah menjawab, saya juga seperti itu. Artinya saya masuk surga bukan karena ibadah saya, bukan karena amal saya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disinilah urgensinya doa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali manakala kita tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun pekerjaan kita, harus dibarengi dengan doa. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke dalam kamar kecil, masuk ke dalam kamar mandi, WC, itu dituntunkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keluar rumah, datang kembali ke rumah, semua diwarnai dengan doa. Ini artinya dianjurkan kita untuk terus-menerus berdoa, apalagi kalau masalah-masalah besar, termasuk kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih-lebih meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadirul hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.